Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para pimpinan universitas dan pimpinan fakultas yang saya muliakan, serta seluruh sahabat-sahabat yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada zuhur ini saya hanya menggantikan Profesor Dr. Ahmad Abu Bakar. Biasanya pengganti itu tidak sebaik yang digantikan. Jamaah yang dirahmati Allah, pernah suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Nabawi bukan pada waktu salat, tapi dari kejauhan beliau melihat ada seorang laki-laki yang duduk dalam masjid. Lalu beliau mendekatinya. Ternyata orang itu adalah penduduk Madinah. Ia adalah bagian daripada Ansar. Beliau lebih dikenal dengan Abu Umamah. Lalu baginda bertanya kepada beliau, "Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqti shalah." Ada apa wahai Aba Umamah? Selama ini saya tidak pernah melihat Anda datang duduk di masjid bukan pada waktu salat. Tiba-tiba hari ini engkau duduk di dalam masjid. Ada apa sebenarnya? Lalu Abu Umamah menjawab, "Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Saya sedang gundah gulana dan saya sedang terlilit hutang ya Rasulullah. Jadi ternyata dia lari ke masjid duduk hanya karena dia gundah gulana dan hanya karena dia terlilit hutang. Mungkin sudah mencari tempat-tempat yang lain untuk tenang, tidak ada tempat yang dirasa tenang, sehingga di luar waktu salat dia pun datang ke masjid. Lalu baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Hendakkah engkau saya ajari suatu doa? Jika engkau mengamalkannya pagi dan petang, maka engkau akan terbebas dari gundah gulanamu dan juga akan terbebas dari terlilit hutang." Sebagai orang yang berada pada kondisi yang terpuruk, tentu ia mengatakan iya dan sangat bergembira. Maka diajarilah doa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal." 8 potong doa, tetapi berpasang-pasangan, paralel. Jadi bisa dikatakan 4 hal yang harus dihindari oleh Abu Umamah, bisa juga dikatakan 8. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung, terhindar dari penyakit humum wal hazan. Biasanya kalau orang kena penyakit umum, pasti kena juga penyakit hazan, atau sebaliknya. Hammun atau humum, ada beberapa penafsiran.
Yang pertama adalah umum itu obsesi, terlalu banyak pikiran. Biar sesuatu yang tidak bisa dijangkau dipikirkan juga. Karena terlalu sibuknya banyak dipikirkan, akhirnya kemudian tidak ada yang dikerjakan. Jadi sibuk saja dengan alam-alam pikirannya, tapi tidak diusahakan dengan tindakan dalam bentuk realitas. Akhirnya kemudian menjadi gundah gulana. Kata Majd ar-Rumi, seorang penyair dari Lubnan, yubnini qasran min wahamin la askunuha illa lahazat. Seperti orang yang sedang membangun istana yang megah, tidak ada yang menempatinya kecuali hanya sekilas saja. Setelah dia sadar dari mimpi-mimpinya, ternyata itu hanya istana yang dibangun di atas angan-angan. Ya, terlalu banyak dipikirkan. Akhirnya kemudian ia menjadi gundah gulana. Yang kedua, penafsiran daripada al-humum ini adalah terlalu khawatir dengan masa depan. Jadi al-humum wal hazan ini berbicara tentang masa depan dan masa yang akan datang, masa lalu dan masa depan. Humum erat kaitannya dengan masa depan. Orang yang tertimpa penyakit humum atau alham biasanya selalu khawatir dengan masa depannya. Selalu muncul dalam hatinya jangan-jangan takut menghadapi masa depan. Dan biasanya inilah yang menjerumuskan orang. Boleh jadi Abu Umamah salah satu di antara keduanya, sehingga kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW agar berhenti itu daripada humum. Tidak usah terlalu takut dengan masa depan, hadapi saja, karena pasti akan berlalu. Banyak orang terjerumus gara-gara takut dengan masa depannya. Takut istrinya, anak-anaknya menjadi miskin, akhirnya kemudian korupsi. Padahal boleh jadi anak-anak kita itu jauh lebih banyak rezekinya berbanding dengan kita. Kita bisa melihat bagaimana orang tua kita dulu menyiapkan rumah kita di kampung halaman, rumah kayu, akhirnya kemudian rumah menjadi rusak. Ternyata anaknya membangun istana di kota. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan tentang masa depan. Karena kekhawatirannya Abu Umamah tentang masa depannya, akhirnya kemudian sedikit-sedikit diliputi perasaan takut. Jangan-jangan bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal, menikah ke istri saya atau tidak? Bagaimana anak saya nanti kalau saya meninggal, bisakah dia makan atau tidak? Tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umum menyangkut masalah masa depan. Terlalu terbayang-bayangi susahnya masa depan menyebabkan seseorang takut menghadapi realita. Oleh karena itu diperlukan keberanian untuk menghadapi masa depan sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau orang kena penyakit umum juga dikena penyakit al-hazan. Al-hazan ini menyangkut masa lalu. Tidak bisa move on dengan masa lalunya. Ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala ditarik darinya, ia selalu mengingatnya. Ketika ia gagal dalam usahanya, dalam kompetisinya, selalu itu yang diingat. Seolah tidak ada lagi masa depan yang cerah. Seolah-olah tidak ada lagi kesuksesan yang akan datang. Seolah-olah kesuksesan itu masa lalu saja. Sehingga ia kemudian menjadi sedih yang berkepanjangan. Kalau sudah takut dengan masa depan, ditambah lagi dengan kesedihan yang berkepanjangan, maka itulah menyebabkan orang pada puncak gundah gulananya. Dan inilah yang menimpa Abu Umamah. Jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, untuk mengganti kedua masalah ini, kedua penyakit ini mesti diganti dan diisi dengan potensi yang lain. Kita berpikir tidak perlu terlalu banyak yang dipikirkan, yang tidak bisa dijangkau. Cukup sederhana saja apa yang bisa dijangkau itu dipikirkan, lalu ditindaklanjuti dengan perbuatan untuk mencapainya sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang masa lalu, kata orang Mesir, al-lifat mat, sesuatu yang sudah lalu itu sudah mati. Tidak usah terlalu dipikirkan. Cukup menjadi ibrah saja, pelajaran saja, agar kedepannya nanti kita tidak mengulangi hal yang sama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah
minal ajazi wal kasal. Ini juga berpasangan. Dua penyakit ini juga berpasangan. Al-ajaz adalah memang tidak punya kemampuan, mau melakukan sesuatu tapi potensinya tidak ada. Mau menikah tetapi tidak ada yang bisa diberikan nafkah kepada istri kelak, atau tidak ada yang bisa dibawa. Nasengnya gie, engkau yang dari kedem kayak sorongan. Ya, ajas, dia lemah. Ya. Jadi segala sesuatu itu tidak pernah dia bisa lakukan karena memang lemah, tidak memiliki potensi, tidak pernah mengasah potensinya. Inner capacity-nya itu tidak pernah dibangun. Ia ajas. Ketika diserahkan tanggung jawab tidak pernah tuntas karena memang ia lemah. Beda dengan al-kasal. Kasal ini sesungguhnya orang hebat. Orang yang malas itu sesungguhnya orang hebat. Potensinya ada, berpikirnya bagus, jasmaninya kuat, punya visi. Tetapi semua potensi-potensi yang dimiliki tidak pernah dipergunakan pada tempatnya. Akhirnya kemudian 11-11 atau 12-12. Orang yang lemah tidak bisa memiliki apa-apa, hasilnya juga nol. Yang punya apa-apa tetapi tidak bisa merealisasikannya juga sama juga, nol juga. Oleh karena itu, mungkin salah satu di antara menimpa Abu Umamah ini adalah dua penyakit ini, sehingga kemudian oleh baginda Rasulullah SAW disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ia terhindar daripada penyakit al-ajaz wal kasal, penyakit yang tidak punya potensi dan penyakit punya potensi tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Untuk lebih mudah dipahami seperti ini barangkali. Ada dua orang pergi ke pinggir laut untuk menangkap ikan. Satu rajin, satu kasal, malas. Yang rajin turunlah ke laut tangkap ikan. Yang malas tinggal saja di pinggir laut. Ketika ditanya oleh orang bahwa mengapa engkau tidak turun ke laut? Ia kemudian menjawab, untuk apa orang turun ke laut? Untuk tangkap ikan. Kalau sudah tangkap ikan, ia dapat duit. Kalau sudah dapat duit, ia bersenang-senang. Ternyata berliku-liku, panjang penjelasannya, ujung-ujungnya bersenang-senang juga. Saya ini sekarang ini bersenang-senang, lihat orang tangkap ikan sudah senang, kan sama saja ujung-ujungnya senang semua. Dia tidak tahu satunya orang bersenang-senang bisa beli apa saja mau dibeli, sementara dia bersenang-senang berada pada istana yang dibangun di atas khayalan tadi. Selamat datang Pak Rektor. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yaitu minal jubni wal bukhl. Dua ini juga berpasangan. Penakut dan kikir. Biasanya kalau orang penakut, kikir juga. Penakut adalah dia tidak berani mempergunakan potensi yang ada dalam dirinya. Dia cerdas tapi tidak mau berpikir, tidak mau menggunakannya. Ada musuh, sesungguhnya dia kuat untuk berperang, tapi dia tidak mau. Karena kenapa? Dia takut. Selalu terbayang-bayangi kalah dan sebagainya. Kalau al-bukhl erat kaitannya dengan harta benda. Ya, punya harta benda, punya sekian banyak duit, jangankan orang lain menderita, dirinya saja menderita. Semestinya sudah makan Pizza Hut, tetapi selalu saja itu yang dibeli di pinggir jalan yang Rp1.000. Tidak pernah dia nikmati harta bendanya. Jadi kaya secara zahir, tapi miskin secara batin. Yang ketiga, seperpendek saja katanya kultum. Galabatid daini wa kahri rijal. Berpasangan juga ini. Biasanya kalau orang sudah terlilit hutang, pada saat yang sama dia tidak punya harga diri terhadap orang lain. Di bawah kekuasaan orang lain. Oleh karena itu Abu Umamah diminta oleh baginda Rasulullah SAW agar terhindar dari galabatid dain. Ya, jangan sedikit-sedikit berhutang lagi, tapi yang harus dibangun justru bagaimana mentraktir, bagaimana memberi. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam Pak Kiai selalu ada perintah memberi zakat, mengeluarkan harta benda dan sebagainya. Karena kata orang, malah yang melikun nisaba la yuzaki. Orang yang tidak punya harta senisab tidak mungkin berzakat. Bagaimana mungkin punya harta senisab kalau tidak mau bekerja? Jadi sesungguhnya perintah zakat itu, perintah infak dan sedekah adalah perintah untuk kita bekerja keras
supaya ada yang bisa diinfakkan. Kemudian kata kaidah juga faqidus syai'i la yuti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin memberi. Berarti kalau kita diperintahkan untuk memberi harus punya apa-apa. Harus punya apa-apa, berarti harus kita mempergunakan seluruh potensi kita untuk bekerja supaya kita bisa memberi. Inilah 4 pasangan penyakit yang menimpa Abu Umamah sehingga diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk berdoa. Dan doa itu untuk dihayati, bukan hanya sekedar di lisan. Artinya ketika a'udzubika itu berarti bahwa kita harus menghindari apa yang didoakan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekira cukup sampai di sini saja. Dan lewat mimbar ini, lewat tempat ini ada hal yang saya mau sampaikan. Saya melihatnya kalau bisa yang punya kebijakan pintu gerbang ini dibuka dua-duanya lah, karena rawan terjadi kecelakaan. Terkadang ada orang yang cepat masuk itu dia sebenarnya tidak salah karena pikirannya itu baru jalan masuk. Tiba-tiba kita ada dari dalam. Kan kita banyak security. Cukup 2 di gerbang pertama, 2 di gerbang kedua. Tetap dibukalah supaya juga kita tidak melanggar peradaban. Kita kan ini kampus peradaban. Di depan itu sudah tertulis larangan masuk. Jadi kalau kita masuk kan sama kita melanggar peradaban. Jadi saya minta kepada pemangku kebijakan yang berkompeten ini supaya 2 jalan ini dibuka lah. Jangan sampai nanti ada kecelakaan baru dibuka. Saya kira demikian. Hadanallahu wa yakum ajma'in minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.